arah sananya. Tidak ke arah asal-usul satu budaya, asal-usul suatu budaya manusia loh ya, bukan ke ranah sananya, tapi lebih kepada setelah budaya itu ada, itu dampak yang terjadi atau efek yang terjadi ke masyarakat itu seperti apa tuh? Nah itu orang sosiologi lebih ke arahnya situ. Itu ya, yang membedakan antara antropologi sama sosiologi. Ya. Jadi kita memahami fenomena manusia itu dari kacamata sosial. Itu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Bukan dari ranah asal usul loh ya. Umpamanya bicara terkait tentang evolusi manusia. Kenapa kok manusia itu mengalami evolusi yang dulunya segala? Lah itu mungkin aja dikaji dalam antropologi mungkin saja. Itu dikaji dalam antropologi. Kenapa kok manusia yang sekarang ini itu memiliki gigi yang rapuh daripada manusia-manusia zaman dahulu kala? Banyak antropolog mungkin dia menemukan kok gigi manusia purba itu masih utuh sampai sekarang. Tapi gigi-gigi orang-orang yang pada masyarakat modern seperti sekarang ini, dia giginya itu masih berusia 17 tahun sudah hilang semuanya. Masih usia remaja hilang semuanya. Nah itu berarti terjadi evolusi di manusia itu sendiri. Mungkin karena apa kok manusia zaman dulu sama sekarang ini kok konstruk gigi itu berubah. Cara makannya bisa, apa yang dia makan juga bisa. Kalau orang dulu-dulu itu kan gigi ini diandalkan tidak hanya untuk makan tapi untuk mencapik-capik makanan dan sebagainya. Itu tekstur makanan juga di situ tidak seperti yang sekarang ini, banyak presto, banyak kandungan gula dan sebagainya itu. Nah, secara tidak langsung di situ manusia mengalami evolusi manusia itu. Nah, mungkin itu kajian-kajian orang-orang antropolog. Tuh, kenapa kok manusia melakukan evolusi? Karena itu tadi. Tapi itu bukan ranah kita. Itu ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan lagi? Oke, untuk buku pengantar, karena itu tadi ya, kita kan di sini bicara antropologi sosial, itu kan karena pengantarnya belum ada, teman-teman untuk mengawali biar tidak bingung, itu bisa membaca dulu pengantar antropologi ya, jangan langsung ke antropologi sosial, tapi teman-teman pahami dulu antropologi itu seperti apa. Nah, itu ada satu buku, mungkin buku sangat lama, bukunya Kuncoro Ningrat, kalau saya tak ambilkan bentar ya. Bukunya kayak apa, dan itu diterbitkan baru terus kok di, kalau nggak salah di sosial agensi itu diterbitkan baru terus. Coba Pak lihat dulu bentar. Oke, ini ya buku ini tuh masih ada dalam versi baru ini. Nggak kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Untuk buku ini. Ini bukunya Kuncoro Ningrat, pengantar ilmu antropologi, ini juga masih sangat relevan kok. Ini bicara tentang konsep-konsep antropologi. Kalau mungkin studi-studi kasusnya itu ya mungkin tidak up to date gitu, karena ini buku lama kan ini. Tapi secara konsepnya itu ini masih bisa kita pakai. Dan ada buku-buku menurut saya itu banyak, kalau teman-teman pergi ke Gramedia atau ke sosial agensi itu ketik aja di katalog itu antropologi itu sangat banyak sekali. Itu ya. Dan nanti teman-teman bisa compare juga di RPS yang saya kirimkan ya di situ ya. RPS yang saya kirimkan itu juga ada juga beberapa referensi yang bisa teman-teman cari gitu ya. Entah itu e-booknya, entah itu buku aslinya.
Ya, nanti kan saya akan ngirim RPS di WA ya, itu teman-teman bisa lihat di situ. Sekiranya nanti kita bisa pakai. Kan memang pengantar antropologi dulu. Ya. Mungkin ada lagi teman-teman? Yang ditanyakan? Waalaikumsalam Mas Rahmat Ranjiko. Kalau untuk tokohnya siapa ya Pak antropologi ini Pak? Antropologi sosial khususnya. Itu banyak sekali kayak Clifford Geertz yang kita kenal, yang terkenal kan Clifford Geertz dengan buku-bukunya yang kajiannya itu malah justru di Indonesia banyak. Revolusi Pertanian, Santri Abangan Priayi, Mojokuto dan sebagainya itu. Ya Mas Rahmat Randiko, dan itu ada penelitian-penelitian yang banyak di Bali, masyarakat Bali. Masyarakat Sabung Ayam itu loh, di Bali itu Clifford Geertz juga banyak. Biasanya dia meneliti dengan istrinya itu juga, sama-sama peneliti, sama-sama antropolog juga. Ya, tapi yang sosiologi yang sering dipakai ya Clifford Geertz itu, teori-teorinya Clifford Geertz. Ya Mas Rahmat Randiko. Maaf Pak, bisa diulang Pak? Clifford Geertz Pak? Itu antropolog yang sering kita pakai buku-bukunya. Terima kasih Pak. Ada buku-bukunya, ada Revolusi Pertanian, itu buku penelitian dia di daerah-daerah Sukoharjo, Karanganyar, kalau orang di Bantaran, Bengawan Solo lah. Itu penelitian Clifford Geertz di sana. Kemudian Santri Abangan Priayi itu penelitian di daerah-daerah Kediri. Kalau teman-teman kampung Inggris itu, nah daerah situ, itu Clifford Geertz. Dan ada lagi buku-buku Mojokuto itu ya juga wilayah-wilayah Jawa Timuran itu. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Maaf Dan Pak, ada gimana tulisannya ya Pak? Clifford Geertz, CLIFFORTGE. Saya katanya ya, tak di komenan ya. Oke. Mungkin nanti di referensi di apa? Di yang saya kirimkan di RPS itu ada beberapa tulisannya Clifford Geertz juga. Teman-teman bisa cari ini. Dan bukunya kalau resumenya itu udah sangat banyak sekali kok di PDF Drive. Teman-teman kunjungi aja PDF Drive itu Clifford Geertz itu aja itu, atau Santri Abangan Priayi itu udah sangat banyak sekali. Itu kan juga kajian Geertz itu tidak antropologi murni ya, itu yaitu antropologi sosial. Dia bicara terkait tentang struktur sosial, bagaimana masyarakat Jawa pada masyarakat dulu itu didominasi oleh tiga golongan itu, Santri Abangan Priayi itu. Bagaimana mereka dalam hal ekonominya seperti apa, ya pembagian tugas di dalam masyarakatnya itu dominan-dominan di ranah apa, itu Clifford Geertz sangat jelas. Itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Mau tanya lagi Pak. Mbak Dani. Kan antropologi sosial ini mempelajari kebudayaan masyarakatnya. Nah, apakah antropologi sosial ini merupakan bagian dari etnologi? Soalnya etnologi juga mempelajari kebudayaan masyarakat dan kayak suku bangsa kayak gitu, Pak. Oke. Etnologi itu bagian dari antropologi. Karena apa? Kalau kita secara definisi umum itu kan tadi benar yang dikatakan tadi di awal tadi, antropologi itu adalah ilmu terkait tentang manusia, mempelajari manusia. Dan manusia itu kan nggak terlepas dari apa yang dinamakan kebudayaan. Hanya subnya aja ketika kita maunya belajar terkait tentang antropologi sosial, itu cenderung kepada struktur sosial dan kebudayaan. Karena pada dua skup itu kacamata sosiologi itu kita pakai. Itu ya. Etnografi atau etnologi itu bagian dari antropologi karena skupnya itu kan lebih spesifik kan. Dia kajiannya tentang budaya aja, itu budaya aja. Nah, skemanya antropologi sosial itu nanti ada juga di RPS itu satu penelitian itu etnografi, penelitian budaya itu seperti apa. Itu dipelajari juga. Karena apa? Itu bagian dari antropologi. Makanya kita harus kan di situ kan
antropologi yang sangat umum di situ. Nah, di antropologi sosial itu kita harus mengambil titik mana yang akan kita pelajari. Nah, titik mananya itu adalah salah satunya ada aspek budaya itu sama aspek struktur sosialnya. Itu ya, Mbak. Kalau bicara etnologi itu benar sekali, itu adalah ilmu terkait tentang budaya, khusus spesifik tentang budaya. Tapi kalau antropologi itu adalah general yang masih sangat umum, yang di dalamnya itu ada aspek budaya tadi itu sendiri. Makanya di antropologi itu kalau kita ada salah satu program studi atau jurusan antropologi sosial itu, kajian-kajian di dalamnya itu bermacam-macam rumpunnya. Ada antropologi politik, ada antropologi budaya, ada antropologi ekonomi, ada antropologi. Itu sangat rumpun-rumpunnya sangat banyak. Itu melihat dari antropologi tadi itu sendiri masih sangat umum. Sehingga perlu rumpun-rumpun lebih spesifik, kajiannya lebih detail, lebih aspeknya lebih sempit gitu. Ini tuh Mbak Dani. Oke, ada lagi? Cukupkah atau ada lagi? Cukup? Oke, ini mungkin akan menjadi kelas kita yang ketiga ya, setelah Pancasila, setelah kewarganegaraan. Nah, kelas ini ya. Untuk kontrak perkuliahan mungkin tetap hampir sama seperti pada waktu kemarin ya, itu ya. Kita tetap ada 14 kali tatap muka di luar UTS sama UAS. Nah, nanti monggo skemanya hampir sama seperti kemarin atau bagaimana. Saya kirim PPT 1 hari sebelumnya, kemudian teman-teman mempelajari, pada sesi berikutnya kita diskusi. Nah, mungkin pakai skema yang seperti itu atau seperti apa pengennya teman-teman? Ini saya juga mengaktifkan e-learning ya di daring Win Suka ACID ya. Tadi udah ada, saya lihat itu ada beberapa yang respon untuk di e-learning saya. Berarti kan di situ teman-teman kan juga melihat di e-learning itu ya. Nah, di situ teman-teman untuk presensinya saya harap nanti di e-learning aja ya. Ya, presensinya di e-learning aja. Nggak bingung kan menggunakan e-learning ya, teman-teman ya. Daring Win Suka ACID itu ya, biar nanti juga saya enak dalam hal merekap juga. Tidak kerja 2 kali. Kalau di e-learning kan langsung masuk di presensi ya, itu ya, rekaman presensi ya. Tuh, nanti teman-teman kalau di sana berarti model daftar hadirnya itu adalah memberikan komentar, berarti teman-teman harus memberikan komentar, sehingga di situ nanti akan terekap gitu ya, di e-learning ya. Kita usahakan membuka e-learning sejenak ya, berarti ya, untuk pembelajaran daring. Menurut saya terkait tentang nilai ya, saya bukan ya apa-apa, menurut saya salah satu yang memberi nilai yang murah kepada mahasiswa ya. Coba teman-teman bisa cek gitu, berapa persen saya memberikan nilai A sama Amin itu mungkin lebih dari 50% ke teman-teman ya, lebih dari 50%. Jadi untuk masalah nilai saya nggak akan mempersulit teman-teman, tapi teman-teman jangan mempersulit diri sendiri ya, gitu ya. Saya lebih senang teman-teman yang bisa apa adanya tapi dengan kemampuannya sendiri itu ya. Dan saya akan lihat terus, ngecek teman-teman, karena apa? Nggak segala yang dikumpulkan oleh teman-teman itu kan sudah dikerjakan dengan matang. Kalau saya nggak melihat itu, nggak mengecek itu, hanya memberikan nilai tanpa mengecek itu kan kasihan juga teman-teman yang effortnya sudah mengerjakan. Jadi tenang aja teman-teman, saya berusaha untuk menilai dengan sesuai apa yang teman-teman kerjakan. Itu ya. Dan penilaian seperti apa bobotnya? Sama seperti kemarin kah untuk di sesi pertemuan 20%? Atau di porsi apa yang pengennya itu dirubah? Kalau kemarin itu kan presensi kehadiran itu 20%, kuis atau tugas itu 15%, UTS itu kalau nggak salah 25%, kalau untuk UAS itu kan 35%. Tetap samakah atau ada yang perlu dirubah? Mungkin dari saya sama, tidak apa-apa, Pak. Oke, sama tidak apa-apa.
Untuk media pembelajarannya pengennya seperti apa? WA group seperti ini atau gimana? Atau sama seperti semester kemarin? Gimana? Sama? Kalau dari saya lebih banyakin diskusi online sih Pak. Soalnya kan mata kuliah baru juga buat kita. Oke, diskusi online berarti kita mau tidak mau harus Google Meet ya, walaupun mungkin sejenak kayak seperti ini kan 45 menit atau 30 menit, tapi teman-teman dapat materi dulu kayak yang kemarin itu gimana? Setuju Pak. Iya, Oke, kayak gitu ya. Oke, saya takutnya ini karena saya pengen memutuskan langsung diskusi, makanya setiap sesi kita diskusi itu takutnya ada yang keberatan dalam hal kuota dan sebagainya itu ya. Tapi kalau teman-teman pengennya seperti itu dan itu tidak memberatkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau mungkin nanti yang merasa tidak bisa dan sebagainya nanti bisa, pokoknya sebagian besar nggak bisa, itu bisa diutarakan di grup ya. Nanti kita akan ubah. Mungkin beberapa kita nggak Google Meet, beberapa belajar mandiri dan sebagainya itu. Tapi saya akan mengurangi membuat tugas. Saya rasa 2 mata kuliah saya di awal minim tugas ya, hampir nggak ada tugas kok. Ya kan, hampir nggak ada tugas. Paling cuma teman-teman merangkai diskusi nanti, pokoknya PPT, kajian terkait tentang IT, itu kan tugas-tugas sederhana, nggak terlalu berat gitu loh, menurut saya. Ya, minim tugas untuk saya. Ada lagi teman-teman? Cukup? Kalau cukup itu tadi ya, teman-teman kalau di kuliah saya memperhatikan di daring, karena proses di daring itu saya akan merekap pertemuan teman-teman. Itu ya. Kita berarti nggak akan berusaha tidak akan mengirimkan Google Form lagi ke teman-teman, kecuali Google Form itu isinya adalah evaluasi atau kuis yang sifatnya sederhana seperti pertemuan-pertemuan yang lalu. Ini tuh ya. Untuk di kelas ini masih sama enggak? Untuk ketuanya itu mau berganti atau mungkin siapa monggo? Kalau selama ini kan saya berkontaknya dengan Mbak Dani, kalau pengen berganti dengan yang lain suasana baru monggo. Adakah pergantian atau tetap sama? Halo? Sama? Kalau tetap sama, saya tarik. Gimana Mbak Dani kalau tetap sama? Tidak apa-apa Pak, manut teman-teman aja. Oke, tidak apa-apa, manut teman-teman aja. Oke, ini kontrak saya ya, kalau teman-teman ya, ini spesial itu ya. Nanti jika ada teman-teman di dalam rentang waktu perkuliahan kita ini, tuh tentang waktu kuliah perkuliahan kita ini 1 semester, teman-teman bisa menulis di dalam jurnal ilmiah itu terkait tentang kajian antropologi sosial tadi, berarti bicara tentang struktur sosial dan kebudayaan tadi itu, teman-teman akan saya kasih nilai A kalau bisa menulis itu di jurnal nasional lah. Entah, saya nggak membatasi harus sinta berapa atau kualitas berapa, yang penting jurnal nasional dia punya OJS, Open Journal System, itu tak kasih nilai A, ya. Tak kasih nilai A. Monggo nanti siapa yang bisa itu bisa menjawab tantangan itu, nanti langsung calling saya saja. Pak, saya sudah menerbitkan di jurnal ini. Tuh. Nanti akan saya kasih nilai A. Itu ya. Karena apa? Tulisan ke media jurnal itu tidak hanya untuk kita yang pengajar, tapi teman-teman mahasiswa juga sebisa mungkin bisa meng-up diri untuk bisa publikasi ke jurnal-jurnal nasional. Itu ya. Kalau teman-teman bingung terkait tentang penulisannya seperti apa, tuh, saya membuka diri untuk kolaborasi dengan teman-teman. Nanti kita berarti penulis bersama seperti itu. Saya membuka diri untuk teman-teman. Pak, saya ingin penelitian terkait tentang ini loh. Saya punya data terkait tentang ini. Nanti kita bisa saling diskusi. Saya mau bisa memasukkan konseptual, teoritis dan sebagainya di dalam analisisnya. Itu kita bisa seperti itu juga. Kalau teman-teman mau. Tapi kalau teman-teman bisa melakukan mandiri atau mungkin kolaborasi dengan teman lainnya, itu juga nggak apa-apa. Itu ya.
Kalau teman-teman pengen nulis di jurnal, nulis sendiri, atau mungkin kolaborasi, atau mungkin pengen menulis dengan saya, kontak aja, gitu ya. Kajiannya apa, nanti kita akan diskusi. Gitu ya. Karena di dalam tulisan kan biasanya bisa 2 penulis, bisa 3 penulis, bisa 4 penulis. Gitu ya. Teman-teman bisa saling nanti, oh ya saya di bagian ini ya, saya bagian ini. Mungkin aja mamanya Mas Rafiq, Yudi, Mbak Dani, Mbak itu punya kajian masing-masing di wilayahnya terkait tentang antropologi sosial. Menarik terkait tentang tradisi ini loh, tradisi ini di masyarakat yang dulu sekarang modern itu seperti apa. Ya nanti kan tak kirimi RPS. Ya sekiranya yang masuk di dalam RPS itu berarti kajian kita di dalam antropologi sosial. Nah, itu teman-teman bisa saling berkolaborasi. Oh iya, kamu Mas Rafiq nulis terkait tentang ini, karena di wilayahmu, dengan nanti penulis pertama, saya nanti tak penulis kedua, nggak apa-apa, saya nambahin terkait tentang ini. Maunya Mbak Dani seperti itu. Terus Mbak Dani ada kajian terkait tentang ini di wilayahnya. Itu kolaborasi aja sama Mbak, maunya Permata Egi atau siapa itu, yang nanti bisa saling mensupport. Jadi nanti bisa menghasilkan tulisan bareng-bareng dan jumlahnya cukup banyak kalau modelnya seperti itu. Tidak secara individual gitu loh. Kan bisa saling mensupport nanti satu sama lain. Ya, kurangnya di mana bisa saling support. Mungkin dalam 1 tahun bisa 3-4 artikel kalau model kolaborasi seperti itu. Itu ya. Ini tuh. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini untuk mengawali kita cukupkan. Berarti skemanya hampir sama seperti mata kuliah yang lalu. Untuk materi atau mungkin nanti ada bahan bacaan akan saya kirimkan H-1 ya ke teman-teman ya. Melalui bisa WA group atau mungkin bisa juga di situ daring. Ya, daring karena media daring sempat saya tidak pakai 1 semester. Sempat tidak saya pakai 1 semester kemarin itu. Karena apa? Saya sendiri juga merasa tidak puas dengan e-learning itu. Sering ketika saya itu memakai itu tuh di tengah perjalanan itu maintenance dan sebagainya itu. Nah, untuk semester ini kita coba memakai daring itu ya. Tapi kalau nanti di tengah jalan kita mengalami kendala, kita juga akan merubah pada skema yang semester lalu seperti semester lalu juga nggak apa-apa. Itu ya. Mungkin dari saya cukup itu untuk teman-teman dan perhatikan kehadiran ya itu ya. Karena itu menjadi poin yang utama untuk teman-teman dapat UTS, dapat UAS gitu ya. Umpamanya kuotanya itu bisanya cuma bertahan 15 menit atau 20 menit atau 30 menit, ya nggak apa-apa, yang penting pernah join. Ya menurut saya seperti itu. Karena kan kita kendalanya kalau di daring ini kan ada hal-hal yang sifatnya itu perlu pemakluman, itu ya, perlu pemakluman. Mau di kelas itu ya oke lah, pemakluman cuma 15 menit atau 10 menit, setelah itu terlambat teman-teman nggak boleh masuk kelas karena mengganggu perkuliahan. Kalau di kelas kan sangat ketat sekali. Dan saya harap juga kita segera tatap muka juga. Teman-teman kan sudah semester 3, bahkan mungkin belum pernah sama sekali bertemu secara langsung dosennya. Kalau Mas Iqbal pernah kemarin, ya, saya sempat agak lupa juga di Mas Iqbal di jalan Pak Agus, kita agak sempat lupa karena apa? Yang nyata itu ternyata lebih glowing daripada yang ada di layar kan gitu. Nah, itu kan ternyata Mas Iqbal ya. Untuk teman-teman. Ya. Sekian ya dari saya ya.
Saya Ya, izin Pak. untuk meng-end-kan ya. Iya. Iya, Pak. Sama-sama Mas Masih Pusko. banyak ya Pak. Ya, sama-sama Mas. Nih. Terima kasih Pak. Ya, Mas Rahmat Randiko. Mas Rahmat Randiko kemarin juga aktif ya di PPAK ya? Iya. Alhamdulillah Pak. Oke. Di Terima Jogja atau kasih, gimana Pak. ini? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak izin live ya Pak. Ya, ya. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama.